Assalamualaikum, permisi Bu. Iya, silakan masuk, Nak. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Saya juga perlu seseorang yang dapat membantu memberikan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi tersebut. Dan menurut saya Ibu adalah orang yang tepat. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia, Nak. Coba ceritakan apa masalah yang kamu hadapi, Nak. Ini Bu, saya kan ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris Bu, tingkat kabupaten. Tapi saya kurang percaya diri Bu. Apa yang menyebabkan kamu kurang percaya diri, Nak? Setahu Ibu, nilai bahasa Inggris kamu bagus. Iya Bu, untuk nilai bahasa Inggris saya memang alhamdulillah bagus sih. Tapi tampil di depan umum itu saya kurang percaya diri. Rasanya saya nervous banget Bu, gimana ya? Jadi, apa sih yang membuat kamu nervous? Saya baru pertama kali tampil pidato di kabupaten gini Bu. Jadi saya sangat nervous Bu, belum terbiasa. Oh gitu. Apakah menurutmu rasa nervous kamu itu bisa diatasi? Pasti bisa sih Bu. Bagus. Seperti apa cara kamu menghilangkan rasa nervousmu itu, Nak? Yang pengalaman saya sih saya bisa berlatih lebih giat lagi agar benar-benar menguasai pidatonya. Selanjutnya saya akan mencoba pidato di depan cermin atau bahkan di depan keluarga saya Bu. Excellent. Terus, menurut kamu, apalagi cara yang akan kamu lakukan agar benar-benar dapat menghilangkan rasa nervousmu itu? Mungkin kalau Ibu bisa memfasilitasi saya ingin mencoba berpidato di depan teman-teman atau guru pada saat upacara, Bu, bagaimana? Bisa tidak, Bu? Bagus. Idemu itu sangat cemerlang. Kebetulan, lusa hari Senin, Ibu akan mengkoordinasikan dengan panitia upacara untuk memberikan waktu agar kamu dapat melatih keberanianmu berpidato di depan umum. Baik, Bu. Saya akan mencobanya besok lusa ya, Bu ya. Semoga rasa nervous saya akan bisa diatasi ya, Bu. Oke, dari persiapan yang kamu lakukan tersebut, apa keinginan kamu selanjutnya? Saya ingin berhasil melakukan pidato tersebut dan saya juga ingin menjadi yang terbaik, bahkan mendapat juara di lomba itu, Bu. Bagus, luar biasa. Semoga keinginan kamu terkabul ya. Tapi jangan lupa, lakukan komitmen kamu ini dengan penuh tanggung jawab. Iya, baik, Bu. Oke, ada lagi yang bisa Ibu bantu? Alhamdulillah cukup, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya dan telah membantu saya mencari solusi. Sama-sama, semangat ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk pengamatan ya. Jadi menurut catatan saya setelah mengamati praktek dari kasus satu, coach dan coachee itu telah mempraktekkan model Tirta. Yang pertama itu tujuan. Jadi dalam praktek tadi coachee menyampaikan gitu ya, mencari coach untuk mencari bantuan ya, dan berdiskusi tentang masalahnya, tentang solusi masalahnya, yaitu bagaimana meningkatkan kepercayaan diri untuk menghadapi pidato bahasa Inggris. Itu tujuannya. Di sana sudah tersurat gitu ya, tersirat bahwa coach dan coachee itu menyepakati tujuan coaching tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah identifikasi. Dalam hal ini, coachee telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali latar belakang yang menyebabkan kepercayaan diri coach itu kurang gitu. Yang pertama, coach menanyakan tentang bagaimana pembelajaran dalam bahasa Inggris gitu kan. Coach juga menjelaskan kalau sebenarnya dia itu menyukai pelajaran bahasa Inggris dan nilainya pun bagus. Kemudian pengalaman coach
dalam kegiatan berbahasa Inggris. Kemudian berikutnya adalah aksi. Nah, dalam hal ini coach juga mengarahkan coach untuk mencari menyusun tindakan yang akan dia lakukan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Dalam hal ini si coach menyebutkan bahwa dia akan berlatih berpidato depan cermin, di depan keluarganya, dan bahkan meminta bantuan coach untuk memfasilitasi dia berbicara di depan audiens yang lebih besar, yaitu di upacara. Dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Ya, sana juga coach juga menekankan komitmen coach untuk menjalankan rencana-rencana tersebut. Gitu. Mungkin itu hasil pengamatan saya. Pak Adi, silakan jika ada tambahan. Iya, makasih Bu Arti. Saya tadi memperhatikan percakapan dari coach dan coach ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Arti semuanya. Mungkin saya akan menambahkan dari percakapan tadi bahwa praktek coaching ya itu sudah dilakukan dalam percakapan ini gitu, dan dengan menggunakan model Tirta, yaitu yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang pertama tujuan ya tadi coach itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada coach untuk menyampaikan tujuan dari coaching ini, gitu. Kemudian yang kedua, identifikasi. Juga pada saat identifikasi, coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang mengarah kepada identifikasi potensi dari coach tersebut, ya. Masalahnya itu kan adalah siswa tersebut sebenarnya mempunyai potensi, mempunyai bakat dalam hal berpidato bahasa Inggris gitu, tetapi dia itu mempunyai masalah itu grogi gitu atau nervous. Nah, di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang menggali potensi dari coach tersebut. Kemudian di dalam praktek percakapan tadi atau praktek coaching tadi juga ada rencana aksi gitu. Yang saya tadi perhatikan ada pertanyaan ya dari coach itu kepada coach itu bagaimana dia bisa bisa untuk berpidato bahasa Inggris kemudian tidak grogi atau tidak nervous. Itu salah satunya itu kan yang dijawab oleh coach itu dengan berlatih berpidato di depan cermin gitu. Kemudian yang terakhir juga tahap yang keempat, tanggung jawab, juga coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan ya tentang komitmen dari coach tersebut ya terhadap latihan berpidato tersebut gitu. Jadi ada tindak lanjut, ada tanggung jawab dari coach ya yang dijawab coach sendiri untuk berlatih dengan berlatih berpidato supaya tidak nervous gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Intinya bahwa dalam percakapan tadi kasus 1 itu sudah ada langkah-langkah dalam model langkah-langkah model Tirta ya dalam coaching praktek coaching tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, Bu Arti. Berarti kita lanjut kasus 2. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Rani. Oke, Bapak punten, bolehkah saya minta waktu Bapak sebentar? Saya iya ingin Rani. cerita sedikit dengan Bapak.
Oh iya Rani Mangga, kebetulan Bapak sedang santai menunggu Eskul Science Club yang akan nanti jam 1 jam lagi ya. Ayo Rani, kita ngobrol di depan ruang lab. Oke, gimana Rani? Ada yang bisa Bapak bantu? Coba cerita ke Bapak. Oke, iya Pak. Jadi akhir-akhir ini saya tuh merasa tidak nyaman Pak. Saya merasa tidak nyaman di salah satu pelajaran di sekolah. Oke, baiklah. Kita sambil santai saja ya. Sekarang apa yang Rani inginkan setelah ngobrol dengan Bapak? Saya ingin dapat solusi tentang masalah ini gitu. Saya tuh pengen merasa apa ya nyaman di pelajaran tersebut Pak. Apakah ada lagi selain masalah ini? Nah, itu aja Pak. Sekarang itu saya tuh sedang bingung. Saya ngerasa diperlakukan tidak adil sama gurunya itu. Kira-kira yang harus saya lakukan apa ya Pak? Boleh Rani ceritakan ke Bapak apa yang Rani rasakan saat ini? Ya saya itu ngerasa guru itu nggak adil Pak. Saya itu. Oke, Bapak boleh tahu apa yang membuat Rani merasa tidak adil dari guru tersebut? Jadi kan ini apa ya? Jadi guru tersebut itu kan buka les privat. Terus teman-teman di kelas saya itu sebagian besar itu ikut les privat. Nah, saya nggak ikutan. Saya tuh merasa kurang nyaman. Soalnya saya tuh disindir-sindir terus sama guru tersebut gara-gara saya nggak ikut privat, les privatnya beliau. Oh, begitu. Terus, selain nggak nyaman, ada hal lain yang Rani rasakan? Ya, ada Pak. Jadi selain nggak nyaman, tuh kan ya saya disindir-sindir terus. Saya itu ngerasa nilai yang diberikan juga nggak adil. Jadi teman-teman yang ikut les privat itu nilainya itu lebih bagus daripada saya. Padahal dulu itu nilai saya itu selalu paling bagus dan paling tinggi di kelas. Oh, begitu. Iya, Jika Pak. Bapak boleh tahu, seperti apa ketidakadilan yang Rani maksudkan? Bisa Rani ceritakan lagi ke Bapak? Jadi gimana ya Pak ya? Jadi saya tuh merasa jawaban saya itu udah benar Pak. Saya tuh udah jawab soal ulangan itu dengan benar gitu. Tapi nilai nilai saya itu tetap kecil gitu Pak. Padahal saya tuh yakin saya tuh udah jawab soal-soal itu dengan benar. Baiklah, selama ini apa yang Rani lakukan dalam menghadapi masalah ini? Nah saya tuh karena nilai saya kecil ya Pak, saya tuh selalu belajar. Terus saya tuh sering ngulang pelajaran-pelajaran dari guru tersebut. Jadi saya pikir ya nilai saya kecil itu gara-gara saya nggak ikut kelas privat tersebut Pak. Apa Rani sudah pernah membicarakan dengan guru tersebut? Belum Pak, soalnya nggak enak kalau saya ngomong. Tapi kalau saya perhatiin nih Pak ya, sebelum teman-teman saya ikut les privat sama guru itu, nilai saya itu selalu tinggi Pak, lebih tinggi dari mereka. Tapi setelah ikut les privat, tiba-tiba nilai mereka jadi lebih bagus dari saya. Oke, baiklah. Apa kesempatan yang bisa Rani lakukan sekarang? Sebenarnya tadi itu saya bolak-balik Pak ke ruang guru, saya tuh ingin bicara sama bapak guru tersebut, terus ingin menanyakan hal ini kepada guru tersebut. Terus kenapa Rani tidak lakukan itu? Saya takut Pak, ntar kalau misalnya guru itu marah gimana Pak? Kalau Bapak boleh tahu, apa guru tersebut suka marah? Enggak sih Pak. Jadi sebenarnya guru itu baik Pak. Kalau ngajar di kelas, pokoknya penjelasan beliau itu sangat
jelas dan menyenangkan. Oh, begitu. Kenapa Rani tidak coba saja menyampaikan hal ini pada guru tersebut? Bapak rasa ini akan membuat Rani untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, ya juga sih Pak. Harusnya sih saya harus menemui guru tersebut ya. Bagus. Oke, setelah Rani menemui guru tersebut, kira-kira apa yang Rani ingin sampaikan kepada guru tersebut? Saya tuh ingin nanya kepada beliau, apakah kalau saya tidak ikut les privat itu akan mempengaruhi nilai ulangan saya? Dan saya juga ingin bertanya kenapa nilai saya jadi lebih kecil. Bagus sekali Rani. Nah, menurut Bapak, coba Rani lakukan itu. Oke, selain itu, apa yang Rani yakini sehingga Rani merasa yakin kalau nilai Rani itu besar atau tinggi walaupun tidak ikut les privat dengan guru tersebut? Jadi saya itu dari kelas 7 selalu ranking 1 di kelas. Saya juga selalu rajin belajar dan mengulang-ulang pelajaran di rumah, Pak. Selain itu juga saya selalu mengerjakan tugas dengan maksimal dan tepat waktu. Tetapi akhir-akhir ini saya sering mengikuti lomba. Saya tuh ikut ini Pak, ikut lomba. Jadi saya sering latihan untuk lomba tingkat kabupaten ini. Oh, begitu. Jadi saya tuh ngerasa lelah dan saya juga jadi lebih sulit itu belajarnya Pak. Oh, begitu. Apakah ada hal lain selain itu? Ya, memang sepertinya sih karena saya sering latihan lomba itu waktu belajar saya lebih sedikit ya Pak dibandingkan dulu-dulu. Baiklah, sekarang coba Rani pikirkan kembali tentang nilai ulangan yang Rani dapatkan. Apakah disebabkan karena tidak mengikuti les privat atau karena kurang waktu untuk belajar? Benar juga sih Pak, mungkin karena waktunya yang berkurang kali ya Pak ya. Terus selalu capek juga sih kalau habis latihan, jadi belajarnya tidak fokus deh. Jadi apa yang Rani akan lakukan sekarang? Kayaknya sih saya akan tetap bertanya ya kepada guru tersebut tentang nilai ulangan. Dan saya juga akan membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan perlombaan yang saya ikuti. Oke, mantap. Solusi yang sangat bagus. Nah, terus ada lagi yang akan Rani lakukan selain membuat jadwal belajar? Sepertinya saya tidak bisa mengikuti les privat tersebut karena saya harus mengikuti latihan perlombaan ini kan ya Pak ya. Mungkin saya juga akan mencoba meminta bantuan kakak saya di rumah. Kebetulan kakak saya juga pernah diajarkan oleh guru tersebut waktu kelas 9 di sekolah ini. Nah, terus kakak saya juga sih pernah cerita kalau guru tersebut itu sangat menyenangkan dan cara mengajarkannya juga sangat jelas gitu. Dan kakak saya juga suka banget sama guru ini, Pak. Oke, sekarang apa rencana Rani ke depan untuk mencapai tujuan itu? Ya, rencananya sih saya akan menemui guru tersebut terus meminta penjelasan tentang tentang les privat tersebut. Kemudian saya juga akan membuat jadwal belajar dan latihan untuk perlombaan. Saya juga akan meminta bantuan kakak saya untuk belajar. Oke, bagus sekali rencana yang akan Rani lakukan. Papa sangat suka dengan rencana ini. Lalu, apa akan Rani lakukan untuk menjalankan aksi ini? Besok saya akan menemui Bapak guru tersebut, Pak. Kemudian saya juga akan membuat jadwal belajar. Oke, good. Sekarang kira-kira siapa yang akan membantu Rani untuk menjalankan rencana ini? Saya akan ini sih Pak, akan minta bantuan Risa, teman saya di kelas untuk menemani saya menemui guru tersebut. Dan saya juga akan meminta bantuan kakak saya untuk membantu Mantap, saya Rani. Langkah-langkah yang Rani akan lakukan
Oke, Ya, mantap. baik. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas Mantap waktunya. Rani, langkah-langkah yang akan Rani lakukan sudah sangat bagus dan tepat. Ya Pak, makasih Pak. Makasih juga Pak buat Sama-sama. waktunya dan sudah mendengarkan saya. Sama-sama Rani, Bapak sangat senang sekali bisa menemani Rani ngobrol di sini. Baiklah, sebentar lagi Eskul Science Club akan dimulai. Setelah saya mengamati percakapan antara coach dan coach di kasus kedua ini, saya rasa percakapannya sudah mengikuti langkah-langkah model Tirta, ya Bapak Ibu. Karena yang pertama itu kan tujuan. Nah, tujuannya itu coach sudah menyampaikan rasa ketidaknyamanannya terhadap guru di satu mata pelajaran dan ingin mencari solusi terhadap permasalahannya tersebut. Untuk langkah identifikasi, di sini coach sudah menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coach mengapa sampai merasa tidak nyaman terhadap guru di pelajaran tersebut. Di sini. Kemudian langkah rencana aksi, coach di sini bertanya mengenai rencana yang akan dilakukan oleh coach yaitu Rani untuk kedepannya seperti apa. Kemudian coach juga bertanya apa ya, siapa yang dapat membantu coach gitu untuk dapat melakukan rencana aksi ke depannya. Nah, untuk tanggung jawab langkah yang terakhir yaitu coach memberikan penguatan terhadap rencana aksi yang akan dilakukan coach dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti itu pengamatan yang saya dapat sampaikan. Silakan dilanjutkan untuk pengamat 2. Oke, terima kasih Bu Miranti. Saya akan memberikan komentar saya dari pengamatan yang saya lakukan tadi. Menurut saya, praktek coaching yang dilakukan Pak Adi sama Bu Arti itu sudah sesuai dengan model Tirta, yaitu di mana model Tirta ini ada tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sebenarnya hampir sama dengan Bu Miranti, ya, tapi tidak apa-apa ya, saya ulang lagi. Jadi di tujuan umum terlihat bahwa Coaches Sirina ini menyampaikan karena dia mempunyai masalah dengan salah satu mata pelajaran dan dia merasa diperlakukan tidak adil sehingga dia menemui Pak Guru untuk mendapatkan solusinya. Jadi itu tujuannya. Nah, terus untuk identifikasi, nah identifikasi coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coach menjawabnya dengan gamblang. Jadi unek-uneknya semuanya keluar gitu ya. Nah, terlihat dari jawaban-jawaban dari Koci seperti dia merasa disindir-sindir terus karena tidak ikut les privat, terus nilainya juga di bawah. Padahal dulu si Rani ini sebelum ada les privat, dia merasa nilainya lebih besar daripada teman-temannya. Namun setelah ada les privat ini nilainya kecil. Terus si coach ini tidak langsung berhenti bertanyanya, digali terus sampai ada jawaban dari Koci bahwa dia itu karena mengikuti perlombaan juga sehingga belajarnya yang tadinya intens semenjak ada perlombaan jadi belajarnya kurang gitu. Selanjutnya setelah diidentifikasi ataupun sudah digali alasan-alasannya kenapa nilainya kecil, terus coach ini apa namanya mendorong kepada coach untuk mencari solusinya sendiri, di mana si coach ini uh, dia ingin menemui gurunya untuk menanyakan tentang nilai ulangannya yang kemarin kenapa kecil gitu ya. Terus selanjutnya dia membuat rencana aksi, membuat jadwal belajar. Terus karena dia juga tidak bisa ikut les privat karena si coach ini banyak tugas perlombaan juga, jadi dia meminta bantuan kakaknya untuk membantu dia dalam hal pembelajaran tersebut. Nah,
Terus yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, di tanggung jawab ini terlihat si Rani itu langsung besoknya itu memberanikan diri menemui guru yang dimaksud sehingga masalahnya kelar gitu, dan dia membuat jadwal belajar juga serta meminta bantuan kakaknya untuk membantu dia dalam belajar. Saya kira demikian. Jadi intinya skenario tersebut sudah mencakup eh, Tirta, ya coaching Tirta ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanui, Bu Nanti. Bu, sedang apa? Kenapa tidak bergabung makan siang dengan teman-teman yang lain seperti biasanya, Bu? Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya sedang tidak enak hati aja. Kalau boleh tahu kenapa, Bu? Kalau ada masalah, sebaiknya ceritakan saja sama saya, Bu. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Terima kasih sebelumnya ya, Bu. Saya itu memang sedang butuh teman sharing, Bu, untuk permasalahan saya. Iya, Bu, ceritakan saja, jangan sungkan. Jadi gini, Bu. Tadi itu saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Beliau itu menegur saya karena pengawas sekolah itu merasa tersinggung pada saat saya melakukan supervisi kemarin. Oh, kalau boleh tahu kenapa pengawas sekolah sampai merasa tersinggung, Bu? Beliau itu merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks, sementara saya tetap mempertahankan keyakinan saya dan tetap mengajar tanpa buku teks. Sekarang saya bingung harus bagaimana, saya itu butuh solusi. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu pakai saat supervisi kemarin, Bu? Saya itu menggunakan modul lain yang saya dapatkan dari internet, baik materinya juga latihannya. Saya browsing dari internet. Saya pikir materi dari internet itu lebih lengkap, terus bahasa yang digunakan juga lebih ringan, sehingga anak-anak itu bisa lebih paham materi yang disampaikan. Oh, bagaimana respon beliau setelah Ibu menjelaskan alasannya? Nah, beliau itu kelihatan tersinggung dan kurang menerima alasan saya, dan saya itu tetap diharuskan menggunakan buku teks dari sekolah. Menurut Ibu, apakah cara penyampaian alasan Ibu sudah benar? Menurut saya sih sudah benar ya Bu ya, karena walaupun saya mengambil materi dari internet, tapi saya masih berpedoman pada kurikulum. Kalau menurut saya memang sih Bu, penggunaan materi dari internet itu sudah bagus ya, karena bahasa yang mudah dipahami, kemudian teks yang dipakainya juga sangat kekinian. Tetapi buku teks juga masih bisa dipakai karena materi yang disampaikan juga sangat mendalam. Jadi Ibu bisa menggabungkan antara materi dari internet dan buku teks. Nah, sekarang coba ingat-ingat lagi Bu, barangkali ada pernyataan dari Ibu yang membuat beliau sampai merasa tersinggung, Bu. Ya, saya paham sih Bu ya, memang seharusnya saya itu menggunakan buku teks dan materi dari internet itu saling melengkapi. Setelah saya pikir-pikir, cara penyampaian saya kepada beliau kurang tepat ya, sehingga beliau tersinggung. Nah, setelah tahu titik masalahnya, sekarang apa yang ingin Ibu lakukan? Saya ingin meminta maaf kepada pengawas sekolah karena pernyataan saya kemarin, tetapi saya juga ingin menyampaikan kalau penggunaan sumber belajar juga boleh menggunakan selain buku teks dari sekolah. Baik, kalau begitu harus ada penengah Bu antara Ibu dan pengawas sekolah. Kira-kira menurut Ibu siapa yang cocok untuk menengahi permasalahan ini, Bu? Menurut saya yang bisa jadi penengah sih kepala sekolah karena beliau kenal dekat dengan pengawas tersebut dan sudah tahu permasalahannya. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah terkait permasalahan ini? Saya akan menemui beliau, terus saya akan menyampaikan kronologi secara lengkap dan solusinya kepada kepala sekolah. Kemudian saya juga akan meminta untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak pengawas sekolah. Apa rencana Ibu ke depannya nih setelah kepala sekolah menyampaikan amanat Ibu kepada pengawas sekolah nanti, Bu? Saya akan menunjukkan bahwa saya
bisa memenuhi harapan beliau untuk menggunakan buku teks pada pembelajaran serta dilengkapi materi dari internet sebagai sumber referensi lain. Saya juga akan meminta waktu untuk menemui Bapak Pengawas Sekolah untuk meminta maaf secara langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Bagus sekali Bu, saya sangat setuju sekali dengan rencana Ibu. Jadi kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah? Saya pikir lebih cepat akan lebih baik Bu. Setelah ini saya sih masih ada jam mengajar ya. Sepertinya saya akan menemui beliau setelah jam terakhir selesai. Ya, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya. Saya sudah merasa lebih baik sekarang. Baik Bu, sama-sama, yang semangat ya Bu. Ya, sama-sama, semangat. Ya, silakan kepada pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Terima kasih Bu Arti dan Bu Miranti. Tadi saya memperhatikan percakapan pada kasus 3 ini sudah sangat bagus ya. Kemudian tahapan-tahapan tirta yang ada di dalam percakapan tersebut itu sudah ada ya, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab gitu. Nah, praktek coachingnya sudah sangat bagus. Saya melihat tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan coach ya kepada coachi itu memancing coachi itu untuk menjawabnya gitu. Contohnya pada tahap pertama ya, yaitu pada tujuan umum gitu. Itu coach memberikan pertanyaan yang memancing coachi untuk memberikan jawaban. Kemudian pada tahap yang kedua, misalnya pada identifikasi. Nah, di sini juga coach menanyakan, contohnya misalnya menanyakan tentang sumber belajar yang dipakai ibu guru tersebut pada saat supervisi kemarin, gitu, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tahap yang ketiga rencana aksi, ya, juga sudah dilakukan di dalam percakapan ini. Dan terakhir juga tanggung jawab sudah, semuanya sudah lengkap, Ibu. Nah, Bu Miranti, Bu Arti. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Mangga. Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya juga dari percakapan yang Ibu Arti dan Bu Miranti lakukan untuk kasus 3, menurut saya juga sudah mempraktekkan model coaching model Tirta. Nah, terlihat dari tujuannya ialah si coach itu membutuhkan teman sharing. Dia sampaikan ke coach. Nah, dan coach pun dengan sukarela mau mendengarkan cerita dari coach. Nah, si coach juga seperti biasa dapat menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga coach tidak merasa digurui, terus pertanyaan-pertanyaannya terbuka sehingga coach ini menjawab dengan gamblang secara menyeluruh ya. Nah, terlihat dari identifikasinya si coach merasa pengawas tersinggung karena coach ini sewaktu supervisi dia menggunakan referensi lain bukan buku teks. Terus si coach ini dari identifikasi masalah tersebut terlihat dia juga punya argumen sendiri kenapa dia menggunakan referensi lain. Selama itu sesuai kurikulum, menurut coach ini benar. Nah, tapi pengawas dari cerita coach tetap tidak terima. Selanjutnya, identifikasi yang lain, cara penyampaian coach ternyata terhadap pengawas ini yang kurang tepat.
sehingga pengawas jadi merasa tersinggung. Dan coach mencari atau mendorong coach mencari solusi di mana harus ada penengah yaitu kepala sekolah, karena menurut coach juga kepala sekolah ini dekat dengan menurut coach kepala sekolah ini dekat dengan pengawas. Nah, untuk rencana aksinya, coach ini ingin menemui kepala sekolah dan menceritakan kronologinya. Selanjutnya dia akan meminta maaf kepada pengawas, terus dia juga akan menggunakan buku teks. Nah, nah selanjutnya setelah rencana aksi ini akan dilakukan, dia juga ada terlihat dari tanggung jawabnya, dia akan melakukannya semua yang dia rencanakan tadi, mulai dari menemui kepala sekolah, meminta maaf, menggunakan buku teks, selain referensi lain, terus dia akan menemuinya setelah jam terakhir selesai. Karena si Koci waktu mereka ngobrol masih ada jam pelajaran. Jadi menurut saya secara keseluruhan dialog yang dilakukan oleh Bu Arti dan Bu Miranti sudah menerapkan coaching model Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pengamat atas pemaparannya.